Legenda Keongmas. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamerta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, Raden Inu berkunjung ke kerajaan Daha dan berkata, "Selamat pagi Raja Kertamerta." Raja pun tertawa dan membawa Raden Inu masuk ke dalam istana. Di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh. "Selamat pagi Chandra Kirana." "Selamat pagi Dewi Galuh." Mereka pun menjawab, "Selamat pagi Pangeran Inu." Dewi Galuh merasa dengki terhadap saudaranya karena ia merasa Chandra Kirana yang selalu beruntung dalam hal apapun. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Lalu, ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Nenek sihir pun bertanya, maksud kedatangan putri raja kemari. Dewi Galuh pun menjawab, "Aku punya satu permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana, akan kuberi emas sebanyak yang kau mau." Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Lalu, Dewi Galuh pun datang bersama nenek sihir. Dan Chandra Kirana pun bertanya, "Siapa nenek itu, Kak?" Tanpa menjawabnya, nenek sihir langsung menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong mas. Kutukan ini akan hilang jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Sehingga ia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Hingga keong mas pun tersangkut pada jaring milik nenek tersebut. Jaring milik seorang nenek tua yang sedang mencari ikan. Sang nenek pun membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong mas berubah menjadi wujud manusia hingga siang hari. Tak terasa, hari pun sudah siang. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja makan sudah terhampar berbagai masakan yang enak-enak. Sang nenek pun bertanya-tanya, "Siapakah yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku?" Lalu keesokan paginya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang dari sungai, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Sang nenek pun penasaran. Lalu nenek memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Lalu sang nenek pun pulang dengan diam-diam hingga memasuki dapur. Pada saat di dapur terdengar suara seseorang sedang memasak. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Chandra Kirana pun bertanya-tanya kapan kutukannya akan berakhir. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raden Inu berniat untuk mencari tunangannya. Ia pun berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata. Ia pun berkata, "Tenanglah Raja, akan kucari Chandra Kirana ke seluruh pelosok negeri." Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh pun memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir. Sang nenek sihir berubah menjadi seekor gagak hitam, lalu ia pun terbang mencari Raden Inu. Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan gagak yang bisa berbicara. Raden Inu pun berpikir jika gagak itu merupakan petunjuk baginya. Raden Inu pun mengejar gagak tersebut. Tanpa sepengetahuan Raden Inu, sang gagak sebenarnya ingin menjerumuskan Raden Inu ke arah yang salah.
Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon. Ia terlihat sangat lemas. Raden pun bertanya, "Apakah kakek baik-baik saja?" Sang kakek pun menjawab, "Aku belum makan selama 3 hari, nak." Mendengar itu, Raden Inu pun memberikan bekal yang dibawanya dari istana. Lalu sang kakek berkata, "Terima kasih anak muda," sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek. Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara tersebut. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah sang gagak. Gagak pun terjatuh. Gagak yang terjatuh berubah wujud menjadi nenek sihir kembali. Ternyata, sang kakek itu adalah orang yang sangat sakti. Ia memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan nenek sihir yang sangat jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu, ternyata ia berhenti di rumah sang nenek yang merawat keong emas. Chandra Kirana dan sang nenek nampak kaget sekaligus gembira melihat sosok Raden Inu. Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuat semua kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka kembali ke kerajaan Daha. Chandra Kirana pun menceritakan semuanya kepada ayahnya. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh pun segera melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya. Ia ikut dibawa ke istana.